Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbil Fatakoh dari kelas Sistem Informasi Reguler Angkatan 2018 akan menjelaskan serta memaparkan hasil kerja saya yang telah saya buat. Mari kita saksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan serta menjabarkan terkait dengan tugas yang telah diberikan, yaitu cost benefit, di mana cost benefit ini diambil dari sistem ataupun proyek yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan pada Toko Radal Smart. Langsung saja masuk ke pembahasan, di mana terdapat dua rincian, yaitu rincian biaya dan rincian manfaat. Rincian biaya terdapat 3 poin di dalamnya, yaitu biaya pengembang, di mana biaya pengembang ini terbagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah biaya pemeliharaan atau maintenance. Kita masuk ke rincian dana yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah biaya pengembang hardware untuk tahun ke-0 sebesar 3 juta rupiah, sedangkan software sebesar 750 ribu rupiah. Kemudian untuk sumber daya manusia sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk biaya pemeliharaan dari tahun ke-0, 0 rupiah, kemudian tahun ke-1 sebesar 500 ribu rupiah, tahun kedua meningkat menjadi 750 ribu rupiah, dan tahun ketiga meningkat lagi menjadi 1 juta rupiah. Jadi setelah ditotal untuk semua rincian biaya yang ada, total biaya yang ada, maka pada tahun ke-0 sebesar 18.750.000 rupiah. Tahun ke-1 500.000 rupiah, tahun kedua 750.000 rupiah, dan tahun ketiga sebesar 1 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian rincian manfaat, di mana rincian manfaat terbagi menjadi dua, yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Untuk manfaat wujud terbagi menjadi 4 poin, yaitu pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, peningkatan penjualan, dan pengurangan biaya persediaan. Langsung saja kita masuk ke rincian dana yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah pengurangan biaya operasional, di mana pada tahun ke-0 masih 0, kemudian tahun ke-1 750.000 rupiah, tahun kedua meningkat menjadi 1 juta rupiah, dan tahun ketiga menjadi 1.250.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi pada tahun ke-0 masih 0 rupiah, tahun ke-1 800.000 rupiah, tahun kedua 1.250.000 rupiah, dan tahun ketiga 1.700.000 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan penjualan. Tahun ke-0 masih 0 rupiah, tahun pertama 700.000 rupiah, tahun kedua 1 juta rupiah, dan tahun ketiga 1.500.000 rupiah. Kemudian poin terakhir dari manfaat wujud yaitu pengurangan biaya persediaan, di mana tahun ke-0 masih 0 rupiah, tahun ke-1 1 juta rupiah, tahun kedua 1.500.000 rupiah, dan tahun ketiga 2 juta rupiah. Kemudian setelah ditotal untuk keempat poin tadi, tahun ke-0 masih 0 rupiah, tahun ke-1 sejumlah 3.250.000 rupiah, tahun kedua 4.750.000 rupiah, dan tahun ketiga 6.450.000 rupiah. Baiklah, itulah tadi rincian dana dari manfaat wujud. Kemudian kita masuk ke bagian manfaat tak wujud, di mana manfaat tak wujud ini terdapat 3 poin, yaitu peningkatan nama baik kepada pelanggan, peningkatan moral karyawan, dan peningkatan pelayanan pada pelanggan. Yang pertama, peningkatan nama baik kepada pelanggan untuk tahun ke-0 masih 0 rupiah, tahun ke-1 sebesar 1.250.000 rupiah, tahun kedua 1.550.000 rupiah, dan tahun ketiga sebesar 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua, peningkatan moral karyawan, di mana tahun ke-0 masih 0 rupiah, tahun pertama 1.800.000 rupiah, tahun kedua 2 juta rupiah, dan tahun ketiga 2.300.000 rupiah. Kemudian yang terakhir dari poin manfaat tak wujud
peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Tahun ke-1 Rp1.500.000, tahun kedua Rp1.800.000, dan tahun ketiga Rp2.300.000. Di mana total biaya dari manfaat tak wujud tahun ke-1 sebesar Rp4.550.000, tahun kedua Rp5.350.000, dan tahun ketiga Rp6.600.000. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke total manfaat, di mana total manfaat ini merupakan jumlah ataupun gabungan dari manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Di mana tahun pertama sebesar Rp7.800.000, tahun kedua Rp10.100.000, dan tahun ketiga Rp13.050.000. Kemudian masuk ke rincian proceed, di mana ini adalah pengurangan dari total manfaat dikurang dengan total biaya, di mana untuk tahun pertama sebesar Rp7.300.000, tahun kedua Rp9.350.000, dan tahun ketiga Rp12.050.000. Itulah bagian dari rincian yang terbagi menjadi dua, yaitu rincian biaya dan rincian manfaat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang cost benefit analysis, di mana terdapat 4 poin utama di dalamnya, yaitu analisis payback period yang pertama, di mana terdapat perhitungan payback period yang telah dirincikan sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 sebesar Rp18.750.000, dikurang dengan proceed pada tahun pertama, yaitu sebesar Rp7.300.000. Jadi sisa biaya sistem pada tahun pertama adalah sebesar Rp11.450.000. Kemudian sisa pada tahun pertama dikurang lagi dengan proceed pada tahun kedua, yaitu Rp9.350.000. Maka sisa biaya sistem pada tahun kedua adalah sebesar Rp2.100.000. Kemudian kita akan menghitung sisa, di mana rumusnya adalah sisa biaya sistem pada tahun kedua dikali 1 dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama atau tahun 1. Kemudian kita masukkan angkanya, di mana Rp2.100.000 dikali 1 dibagi dengan Rp11.450.000. Maka hasil yang kita dapat adalah 0,18 tahun atau sebanyak 18 bulan. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,18 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,18 tahun, di mana sistem ini akan mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu analisis return on investment atau ROI. Dengan metode persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebesar Rp18.750.000, biaya perawatan sistem tahun ke-1 Rp500.000, biaya perawatan sistem tahun kedua Rp750.000, dan biaya perawatan sistem pada tahun ketiga sebesar Rp1.000.000. Maka total biaya dari semua biaya yang telah dikeluarkan adalah Rp21 juta. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah total manfaat pada tahun ke-1 sebesar Rp7.800.000, tahun kedua sebesar Rp10.100.000, dan tahun ketiga Rp13.050.000. Sehingga total manfaat yang didapat adalah sebesar Rp30.950.000. Kemudian untuk menghitung return on investment, kita bisa memasukkan rumus total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Maka kita masukkan angkanya, yaitu Rp30.950.000 dikurang 21 juta dibagi 21 juta dikali 100%. Maka hasil yang dapat adalah sebesar 47,38%. Artinya sistem memberikan keuntungan sebesar 47,38% pada tahun ketiga, sehingga menjadikan sistem ini layak untuk digunakan. Kemudian poin yang ketiga adalah analisa net present value
atau disingkat NPV menggunakan bunga diskonto 10% per tahun. Maka rumusnya adalah nilai proyek ditambah prosit 1 per 1 plus I persen pangkat 1 ditambah prosit 2 per 1 per I persen pangkat 2 ditambah prosit sampai dengan N, tergantung dengan tahun. Kemudian kita masukkan angkanya, maka Rp18.750.000 ditambah dengan Rp7.300.000 per 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah Rp9.350.000 per 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah Rp12.050.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 3. Maka net present value yang didapat adalah sebesar Rp4.666.980. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa proyek tersebut layak dilaksanakan karena nilai net present value lebih dari 0. Kemudian poin yang keempat atau yang terakhir adalah metode tingkat pengembalian internal, di mana ini adalah untuk mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang ingin didiskontokan dengan tingkat bunga sama besarnya. Misalnya I1 sama dengan 10%, maka net present value-nya sama dengan Rp4.666.980.000. Maka rumus yang tadi bisa kita masukkan kembali, yaitu nilai proyek ditambah prosit 1 per 1 plus I persen pangkat 1 ditambah prosit 2 per I plus I persen pangkat 2 dan seterusnya sesuai dengan tahun yang dibuat. Kemudian kita bisa masukkan angkanya, yaitu Rp18.750.000 ditambah Rp7.300.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah Rp9.350.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah Rp12.050.000 per 1 plus 0,15 pangkat 3, maka hasil yang didapat adalah sebesar Rp2.590.839. Kemudian setelah mendapatkan angka tadi, kita bisa masuk ke IRR dengan rumus sebagai berikut, yaitu I sampai dengan N ditambah IN2 dikurang IN1 dikali dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurang NPV 2. Maka kita masukkan angkanya, yaitu 10% ditambah 5% dikali 4.666.980 dibagi 4.666.980 dikurang 2.590.839. Maka hasil yang didapat adalah 11.024%. Maka apabila hasilnya lebih daripada 10%, maka proyek tersebut dapat diterima. Baiklah, sekian penjelasan, pemaparan, serta penjabaran dari saya terkait dengan tugas yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.